Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama saya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pandi Putu Bagus Krishna Chandra Buana dengan NIM 2020 0101 0002 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sri Maharani, NIM 2020 0101 0010. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengasuhan anak dengan materi dinamika pengasuhan kakek dan nenek. Dinamika pengasuhan kakek dan nenek. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian, yang ketiga peran kakek dan nenek, yang keempat faktor penyebab pengasuhan kakek dan nenek, yang kelima jenis pengasuhan kakek dan nenek, yang keenam pola asuh kakek dan nenek, yang ketujuh proses grandparenting, yang kedelapan kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu pendahuluan. Menurut Twinningsih dan Trininur 2019, perkembangan karakter anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan oleh keluarga. Permasalahan keluarga di Indonesia diakibatkan karena pernikahan yang kurang dipersiapkan, menikah di usia muda, dan pendidikan rendah, keterbatasan ekonomi, dan perceraian. Oleh karena itu, peran kakek dan nenek dalam keluarga sangat dibutuhkan pada individu karena memiliki kemampuan mengasuh anak sebelumnya. Selanjutnya, pengertian. Kakek dan nenek merupakan keluarga besar yang sering berperan dalam menggantikan pengasuhan anak dari orang tuanya. Dikatakan kakek dan nenek kebanyakan yang telah berumur 65 tahun dan atau bisa disebut usia lanjut. Dengan bertambahnya usia, sedikit demi sedikit kemampuan fisik mengalami penurunan. Selanjutnya, peran kakek dan nenek. Peran adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak orang agar menerima pengaruh itu sendiri. Peran pengasuhan yang diberikan memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak. Proses membesarkan anak dalam menentukan kepribadian dan mendidik. Pendidikan untuk anak. Peran kakek dan nenek merupakan sumber kasih sayang yang mencurahkan kasih sayangnya terhadap cucunya. Selanjutnya, faktor penyebab pengasuhan kakek dan nenek. Yang pertama, ada faktor orang tua yang sibuk bekerja. Kakek dan nenek yang mengasuh cucu menjadi figur pengganti orang tua bagi cucu selama anaknya tidak bisa mengasuh cucu dikarenakan faktor orang tua yang sibuk bekerja. Yang kedua, ada perceraian orang tua. Perceraian orang tua menyebabkan seseorang diasuh oleh kakek dan nenek. Seorang anak yang tidak tahu permasalahan orang tua harus menjadi korban. Selanjutnya, jenis pengasuhan kakek dan nenek. Yang pertama ada remote, yang kedua ada komplimen, yang ketiga ada involvement. Remote adalah pengasuhan kakek dan nenek yang tidak terlibat dengan kehidupan individu karena masih ada peran orang tua di dalamnya. Yang kedua, komplimen. Komplimen adalah pengasuhan kakek nenek yang berperan sebagai asisten ayah tunggal dalam mengasuh. Yang ketiga, involvement adalah pengasuhan kakek nenek yang berperan layaknya orang tua bagi cucunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagus. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, selanjutnya ada pola asuh kakek dan nenek.
Pola asuh kakek nenek ada dua. Yang pertama adalah pola asuh demokratis dan permisif memanjakan. Saya akan membahas terlebih dahulu yang demokratis, memungkinkan individu termotivasi, mandiri serta saling memahami dan menerima. Pengasuhan kakek nenek yang hangat dengan individu atau cucunya memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Jadinya mereka itu lebih dekat kepada kakek dan nenek dan ada hubungan kedekatan antara kakek dan nenek dan cucunya. Terus selanjutnya permisif memanjakan adalah pola asuh yang hangat melibatkan peran pengasuh yaitu kakek dan nenek, tapi kurang menerapkan kontrol perilaku individu. Selanjutnya ada proses grandparenting. Pola asuh grandparenting terjadi dalam dua fase, yaitu membantu dan penuh. Fase membantu yaitu masa pengasuhan kakek dan nenek yang terjadi pasca perceraian orang tua atau orang tua yang sibuk dalam bekerja. Selanjutnya ada fase penuh. Fase penuh jenis pengasuhan kakek nenek yang digunakan adalah involved dan pola asuh yang digunakan demokratis dan cenderung permisif memanjakan atau indulgent. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari dinamika pengasuhan kakek dan nenek. Yang pertama ada kelebihan, kakek nenek selalu tahu apa yang harus dilakukan jika cucunya tidak enak badan, tidak mau makan, tidak bersendawa, menangis, dan sebagainya. Mereka dengan sepenuh hati akan memberikan yang terbaik untuk cucunya. Adapun kekurangannya, campur tangan kakek nenek dalam pengasuhan anak sering melanggar peraturan yang orang tua terapkan untuk mendisiplinkan anaknya. Baik, sekian presentasi dari dinamika pengasuhan kakek dan nenek. Dapat saya simpulkan bahwa bentuk pengasuhan yang diberikan oleh kakek dan nenek adalah pengasuhan yang bersifat fleksibel dalam kontrol orang tua kandung. Anak yang diasuh oleh kakek dan nenek juga bisa hidup secara mandiri dan disiplin untuk memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para masalah. Om Santi.